kula langsung atek-atek. Enjek mon santri ngajine de remah. Belajar de remah. Padahal nang dalam kelas tak ngerti, king din tes mau pas bisa. Bahkan din ampun masuk nang Universitas Brawijaya Malang, anak kak din tos nang pondok tak ngerti apa-apa lah kon kun micet di Abersia. Nak kak din tos sering menjadi mahasiswa pertukaran pelajar bahkan sampai ke Thailand dan Korea. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Lah oleh sebab itu ternyata transfer ilmu bukan hanya melalui proses belajar, tapi ada hal lain. Memang ulama mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Proses masuknya ilmu hanya dengan cara belajar. Tapi jangan sampai menafikan hal-hal yang lain yang tak kalah penting dari cara belajar sebagaimana yang ada di pondok pesantren. Kenapa di antaran? Engki kakdin tadabun al-Imam Az-Zarnuji ala wahya ta'dhimul ilmi wa ahli. Apa? Seorang murid harus mengagungkan ilmu dan harus mengagungkan gurunya. Maka tidak akan pernah dijumpai orang sesben-seben kaki kakak buku nah, buku pelajaran nah. Pas nyabek buku pelajaran bahkan nang kitab taklim la tadau syai' fauqal kitab, cek sampai kamu menaruh sesuatu di atas kitabmu. Jangan sampai bahkan kamu menaruh pulpen di atas bukumu. Ini salah satu bentuk cara memuliakan terhadap ilmu. Artinya kenapa? Kitab pun kau jaga, buku pelajarannya dijaga. Cek sampai buku pelajaran pas ikut pelkot tetiwat pesawatan pas kebayin mainan. Malah kadang pas buku nak itu benih kune kebayin pesawatan, tapi kebayin mari conding telasan. Naudzubillahi min repot sih mas. Beliau adalah sosok yang sangat dimuliakan oleh raja pada saat itu di kota Mekkah. Beliau dimuliakan oleh Raja Arab pada saat itu. Padahal Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi ini adalah seorang ulama desa. Tapi emul jaki di kerajaan. Beda setong orang atanya, mak bisa ajunan syekh emul jaki sedemikian rupa. Maka Imam Fakhruddin Al-Arsabandi kemudian berkata, niltu hadil karamah goyatal ihtiram bisababi hurmati ila ustadi. Engkau bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini bukan semata-mata karena saya berilmu, tapi karena saya bisa memuliakan terhadap guru saya. Kata bedeneng corak takir bahkan gratis pembiayaannya selama 4 tahun. Kayak itu masya Allah perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Saya cuma mau bilang man khadama khudima. Kata ulama, barang siapa yang melayani pasti akan dilayani. Insya Allah, mon bapak kepala desa betul-betul mengabdikan kepada masyarakat Curatakir khususnya, melayani dengan benar-benar pelayanan. Insya Allah, dia pun akan dilayani baik kelak di dunia ataupun di akhirat. Semoga bapak kepala desa terus paringin kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga terus bisa memimpin dan mengemban amanahnya sebagai kepala desa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tengah mengajar sering berdiri, tapi tepak asik ngajar bertemu bungoh mancing neng gade ngajar boleh nggak tengah ngajar bertemu bungoh boleh. Akhirnya ada salah satu murid bertanya kepada guru tersebut. Beda salah satu murid saya tanya ke guru tersebut, ya syekh, wahai kiaiku, apa ajunan kak din tengah ngajar sekut mancing, cek sekecek mancing, cek sekecek mancing. Apa ajunan kak din makni sekuni mancing. Maka akhirnya beliau berkata, kenapa rebunah hinama an u'allimaka ra'aitu walada ustadi yal'abani fit tariq. Kenapa dia punah? Pada saat saya mengajar, di tengah-tengah saya mengajar, ketika saya melihat ke arah jendela, saya melihat ada anak dari guruku sedang bermain di jalan, maka saya harus memuliakannya dengan cara berdiri.
Allahumma salli ala Muhammad. Kita bahkan naudzubillahi min dalik ngentengaki bahkan aremiaki dek kakuruna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setengah hadis beliau mengatakan, man istakhaffa bi ustadihi ibtalahullah bi thalathati asya. Sapa orang mun sampai aremiaki dek kakuruna, sapa orang mun sampai meremehkan kepada gurunya, bahkan merendahkan gurunya, bahkan sudah tidak menganggap terhadap gurunya, ibtalahullah bisalasati asya, maka Allah akan memberikan ujian berupa 3 hal kepada dirinya. Ento seadebu Kanjeng Nabi Muhammad, menabi ampun Nabi Muhammad seadebu, maka budebu kak dintoh pasti akan terjadi dan tidak akan ada dusta dari kata-kata Nabi Muhammad. Kenapa kak dintoh telok berkara sibukan ebeki dek kawaring si aremiaki dek kak kuruna dek kak ustata dek kak kiaina, maka debu Kanjeng Nabi pertama yang akan dia dapatkan adalah penapa debu kalla lisanuhu, lisannya akan tumpul. Setiap malain tak kira bisa ekalak bi orang lain, malain semakin tak ekalak, malain boleh tak ekalak, nasihatnya tidak masuk, tidak menusuk ke dalam sanubari. Bahkan ada buaki kalla lisanuhu ay kalla lisanuhu indal maut, ketika mati lisannya sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makan jauh sampai aremiaki dekat kuruna. Nomor 2, kenapa orang menabi aremiaki dekat kuruna? Waftaqara fi akhirih, pasti dia dalam akhir perjalanan kehidupannya pasti akan jatuh ke dalam kefakiran. Maka jauh ngecit, mon pas bodoh orang gak dinto naik dalam kondisi naik ekonominya, dalam kondisi nyaman ekonomi nah, tapi mun pas aremiaki dek kakuruna, lihat akhir hayatnya, insya Allah keluarganya akan dalam kondisi kefakiran alias toron kan. Apapun hanya mengajarkan 1 huruf, tapi 1 huruf ini menjadi cikal bakal aku mendapatkan ilmu yang banyak, maka jangan sampai aremiaki dek kakuruna. Bahkan Sayyidina Ali kak dinto bengal adebu, insya'a aba'ani wastaroni au a'taqoni. Bahkan jika guru yang sudah mengajarkan kepadaku walaupun 1 huruf saja, andaikan dia mau menjualku, andaikan dia mau membeliku, bahkan andaikan guruku mau memerdekakanku, maka terserah insya'a. Jika dia mau terserah aku mau diapakan, kuntu abdanlah, karena aku ibarat budak bagi guruku. Artinya sampai akad tidak bisa tentang bagaimana cara menghormati seorang guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa ajal pendek kak dinto? Senajan lancung umur tapi sikun ni manfaatah. Atau king jet pande umur dari sisi hakikat. Nah, kan bodoh orang itu lancung umur tapi kun banyak nyosakna. Itu kan lebihan dari si pandai, angok si pendek sekali. Bila kenapa 3 hal ini akan didapatkan bagi barang siapa yang tidak memuliakan bahkan meremehkan kepada guru-gurunya. Oleh sebab itu ajang wisuda, ajang pelepasan untuk siswa-siswa kelas 6 bukan artinya kita melepaskan segala hubungan dengan guru kita, bukan. Justru Kak Dinto adalah langkah awal yang membuat kita semakin ingat kepada guru kita. Lebih-lebih Kak Dinto hanya sekolah dasar. Artinya apa? Inilah sekolah yang membuat dasar, yang membentuk dasar kepribadian dari kita semua. Dimangkan Kak Dinto yang paling penting. Adapun kita yang ada di pondok pesantren hanya melanjutkan pendidikan yang sudah diberikan di sekolah dasar. Oleh sebab itu, ayo kita bersinergi untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita. Apa polana? Pendidikan Kak Dinto adalah sesuatu yang dapat membentengi anak kita dari keburukan. Dan gula emot dalam setong waktu, salah satu di antaranya supaya kita gula ampun mau sakit kenapa Yasin dan gula enggak kan dibacakan Yasin di tempat ini. Masya Allah, surat Yasin dikatakan surat Yasin 5 quri'at lah
Barang siapa yang membaca surat Yasin maka bisa ditujukan untuk apapun. Jadi surat Yasin Kak Dinto benikun kebayi kepaten. Tapi surat Yasin Kak Dinto kening angkui kebayi papona pa asaus. Bahkan pahala dari surat Yasin Kak Dinto ede buaki, bahwasanya pahala surat Yasin sama dengan menghatamkan Quran sebanyak 10 kali lipat. Jadi Masya Allah engki sekelangkong. Jadi Masya Allah ki ibu ampun emosaki surat Yasin. Maka semoga kelaban pemaosan surat Yasin hajat dari tenggula sarang ajunan seteja ekabulaki sarang Allah. Amin, amin. Tenggula sarang ajunan seteja eparingin kebungaan kecemberan sarang Allah. Amin. Epaeman kasosaan. Eparingin lanceng umur manfaat barokah. Kelaban barokah pemangkian perkumpulan malam semangkin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin. Dan oleh sebab itu ngiring mulai dari surat Yasin kita biasakan anak-anak didik kita dengan membaca Al-Quran. Al-Quran Kak Dinta itu buaki wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu ibarat obat. Al-Quran Kak Dinta bisa jadi tampil. Kan beda orang itu tepak sakit bacain Al-Quran. Bada orang tepak sehat, engki bacain Al-Quran, balai saja sehat. Bada anak kandungan 4 bulan, engki bacain Al-Quran, malean an selamat seneng baca Al-Quran. Bada orang mangkat haji, ampun tepak mangkat, engki tepak hatamaki Al-Quran. Karena Al-Quran Kak Dinto minang kasyifa jadi obat. Ketika kita sudah meninggal, Al-Quran bisa warahmatun, bisa menjadi rahmat. Karena itu buaki Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran kelak di hari kiamat akan mendatangi orang yang sering membacanya. Sebagai apa? Sebagai bentuk syafaat kepada pembacanya. Jika kita mengingat kehidupan kelak di akhirat, maka tidak ada apa-apanya kehidupan di dunia sampai dikatakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Nyaman dunia nya kenikmatan yang ada di dunia. Kak Dinto bagi orang mukmin diibaratkan penjara. Sedangkan ketidaknyamanan di dunia itu sudah diibaratkan surga bagi orang-orang kafir. Masya Allah kan. Jadi mangkana wajar orang Islam kan nang dunia ini ampun pa biasa saos. Apa-apa polan kau tu lebih enak dek kehidupan pagi nang akhirat. Etunya namong sekecil. Na'udzubillah min dzalik kadang berdoa yang seguna puan bengket sekelan dukelan tanah padahal kebaik mendem jasa tekan tak copot. Tuker atokar satu sama lain segera tak nyapa setretanan. Masya Allah. La yadkhulul jannata qati'un, tak kira masuk ke surga orang enggak dintomon sampai mege dek keluarga. Hanya gara-gara kenapa? Satu jengkal tanah. Kening kebaik apa? Kebaik kuburan tak copot. Cuman saya masih melihat mening sekelan. Tapi kadang jadi tokara ampun je sampai. Maka Rasulullah Kak Dinto adebu al-kayyisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menekan hawa nafsunya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang jika melakukan sesuatu dia selalu menisbatkan untuk kehidupan kelak di akhiratnya. Tukallimuna aydihim, tangannya akan memberikan persaksian sendiri untuk apa saja tanganku dipergunakan di dunia. Wa tashhadu arjuluhum, kakiku pun memberikan persaksian untuk apa aku melangkah kemana-mana. Kadang terpakai bekal ajawab tibi, kita tidak akan pernah bisa mengelak. Oleh sebab itu mangka nengireng, coba kira mikir. Tintanang naku rakirariah, pagi bekal nyakseen bekus ka angko, aringanaki tang hisap apa anje, soko melangkah pagi bekal nyambi kebagusan apa anje, Kak Dinto kutu sambil ekir-ekir. Masya Allah, tenggula sarang adunan setuju dari compon mangkat dek tempat Kak Dinto. Mun kelaban nyatan keng terobek nambah nak ilmu. Satu langkah dari kita akan bernilai 1000 tahun pahala ibadah kepada Allah. Tapi sampean melangkahkan kaki dengan tujuan untuk menambah ilmu, maka sampean Kak Dinto ampun mendapatkan 1000 catatan amal ibadah dari Allah.
Tapi amal ibadah yang begitu dahsyat, pahalanya yang begitu banyak dalam catatan amal sambian, Kak Dintoh bisa berkurang, bahkan bisa habis. Sebab kenapa? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Cek sampai beneriyah mailang kencerna beun kelaben al-manni. Kenapa al-manni Kak Dintoh? Al-manni ada buaki dalam tafsirah man yadhkuru mahasanatikum, orang secak ngocak atau bersekut ngebentar kebagusna dek ka orang lain. Manhum ya Rasulullah, pesirah orang gak bisa ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul menjawabi, kenapa dahun Rasulullah? Hum al-musbilu wal mannanu wal munfiku sil'atahu bi halafil kadhib. Kenapa dahun Rasulullah? Dahun Rasulullah, ketiga orang ini adalah yang pertama, orang yang sombong dengan pakaiannya. Pakai dah tukur pamibir ingat si asabuan. Sombong dengan pakaiannya, sombong dengan kemuliaannya. Oleh sebab itu Allah ada bula ayat huzul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibri. Orang tidak akan masuk surga jika ada setitik sombongan dalam hatinya. Maka kaintoh yang pertama orang yang sombong dengan pakaiannya. Na'udzubillah min dalik. Semoga tenggula sang ajunan setuju apa selamat dari sepertama. Amin Allahumma. Saya nomor kedua, engki Kak Dintoh adalah Al-Mannan. Siapa Al-Mannan? Al-Mannan adalah orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain supaya dia bisa mendapatkan kemanfaatan darinya. Contoh, engkau lambatkan abi sodako kapan majura pecetaki. Mengungkit-ungkit kebaikan untuk mengambil kemanfaatan. Kak Dintoh tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mendapatkan ampunan dosa kelak di hari kiamat. Dan terakhir, engki Kak Dintoh adalah al-munfiku sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang berjualan tapi berani bersumpah demi melakukan perjualannya. Kadang kan bodoh orang acualan, mapan billahi mapan lali beli tak kira rugi, padahal bocor. Bodoh orang yang beli mobil, berdemi nesah tak ada nyaman, kalian ngangkui, kasih kerja langsung mangkat, tekan laku bisa. Tuli lakat mangkat, belilah tak kira rugi, tak kira berenemu, billahi tak kira nemu. Akhirnya beli ongku, ting mangkat mau pas nyiksa. Nah Kak Dintoh, kan banyak orang ngak kento kadang. Kenapa acuwelen bongal asompa kun mak lepa pajuh innalillah cek sampai mak banyak cepon. Kento cek sampai engki, cek sampai karena ketiga orang ini tidak akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah kelak di hari kiamat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah kelak di hari kiamat. Dan yang terakhir, dia juga tidak akan mendapatkan pandangan ridho dan rahmat Allah. Orang yang menpontak oleh pandangan ridho bi rahmat Allah, maka tak kira di kesempatan masuk ke surga Allah. Semoga tenggula sang ajunan setuju bisa masuk ke surga Allah. Epa polong sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Epa polong sang para sepuh, para guru, para salafus soleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jadi Al-Quran Kak Dintoh hadirin sesami muljah. Al-Quran Kak Dintoh hal yang sangat luar biasa. Sampai Al-Quran Kak Dintoh betul-betul bisa menjadi hudan lil muttaqin. Sayyidina Umar awalnya orang yang tidak baik, tapi dia pernah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya adalah pada saat itu Sayyidina Umar ngiding Alen asmana Fatimah bintil Khattab binti Nufel engki. Alen Sayyidina Umar nyaman Fatimah. La Fatimah Kak Dintoh masuk Islam enghi kelaben lah kena. Fatimah dan suaminya ini masuk Islam. Sayyidina Umar kita masuk Islam, bahkan menjadi musuh kaum muslimin pada saat itu. Sayyidina Umar ngiding, duh, tang Alek masuk Islam. Tuli mulai Sayyidina Umar Kak Dintoh entar ka compon Alen. Depak Kak Disa Alen ngecit Sayyidina Umar mulai tepak ajar ngaji. Al-Quran tuli etotok, tuli apangit takbi Alen Sayyidina Umar Sayyidah Fatimah binti Khattab. Akhirnya kenapa Sayyidina Umar oni
Injak ban masuk Islam ba. Di mana Al-Quran je? Kalau Al-Quran gak dinto buang bahkan diinjak oleh Sayyidina Umar pada saat itu. Alin nangis dekat Sayyidina Umar. Akhir kenapa? Sayyidina Umar ngabes Alin nangis, nyamana kakak, darah dagingnya sama. Maka kakak gak dinto nisar pas atanya ke Alin. Le, lu ben ajar apa je Al-Quran je enggak apa? Coba baca ke engkau. Akhir Al-Quran baca sareng Alin Sayyidina Umar Fatimah binti Khattab. Kenapa saya mau sarang beliau? Beliau mau La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Anallah. Beliau mau kento ayat kento dalam surat penapatin gula kelopain. Au kama qala al ayah enggi. Sayyidina Umar langsung terenyuh hanya gara-gara mendengarkan satu ayat yang dibacakan oleh adiknya. La ilaha illa ana anallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali saya, kata Allah, yaitu ana Allah, saya itu Allah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab langsung terenyuh oleh hidayah hanya gara-gara mendengarkan satu ayat saja. Coba bayangkan jika orang yang sudah pernah membunuh orang saja, jika orang yang betul-betul memusuhi kepada Nabi Muhammad, bahkan orang yang pernah menginjak Al-Quran dan melemparkan Al-Quran, hanya gara-gara mendengarkan satu ayat bisa oleh wasilah hidayah dari Allah Ta'ala, napa boleh timbul seorang ajunan setuju yang tidak sampai melakukan keburukan semacam itu.